kepada Profesor Dr. Hairani Rashid MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, spesialis gizi klinik, Vinasim, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tim investigasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di wilayah pembangunan zona integrasi, Bapak Nuke Nugraha, Bapak Andi Mustamar, Ibu Veranosa, Ibu Lutwina Nefrida, dan Pak Ahmad Muzakir. Selamat datang di wilayah bebas korupsi Fakultas Kedokteran. Insya Allah bisa dibuktikan setelah melakukan evaluasi tentunya. Kami merasa bersyukur atas terpilihnya kami sebagai bagian dari dari Universitas Hasanuddin sebagai 3 fakultas yang terpilih untuk masuk pada seleksi evaluasi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sejak dicanangkannya program ini akhir Oktober 2022 yang merupakan pencanangan dari bagian Universitas Hasanuddin dalam hal tentunya pencapaian UNHAS untuk mencapai reformasi untuk wilayah berbasis dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka saat itu pula lah kami juga melakukan model deklarasi komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika, dan yang lainnya adalah menunjukkan bahwa penandatanganan fakta integritas untuk melakukan hal ini serta dibersamai dengan pemasangan banner ataupun papan-papan informasi publik yang sudah berjalan sejak dicanangkannya model pencapaian untuk wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini. Para tim yang saya hormati, bahwa dalam melakukan pencapaian tentunya untuk menunjukkan adanya perubahan-perubahan dalam pencapaian, tentunya kita memerlukan langkah strategis, dan saya yakin dengan tim-tim kami, para wakil dekan, Ibu GPM dan timnya, para kepanitiaan atau tim yang kami bentuk untuk wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini, kami yakin kami bisa tentunya menunjukkan zona-zona yang menjadi titik kontrol untuk pencapaian tersebut, sehingga langkah-langkah strategis yang telah kami lakukan baik dalam hal untuk manajemen perubahan, dalam hal penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat kami tunjukkan saat nanti diminta oleh tim tentunya, dan tidak lain dan tidak bukan bahwa dengan implementasi zona integritas ini maka kami berharap mungkinkah Fakultas Kedokteran UNHAS dapat menjadi role model selain 2 fakultas yang telah dinilai, yaitu Fakultas Kehutanan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani ini. Dan dengan teraihnya tentunya predikat tersebut akan menambah tentunya kepercayaan masing-masing terhadap FK UNHAS, terutama dari masyarakat, sehingga institusi pendidikan kedokteran kami yang hebat dan smart menunjukkan bahwa kami bekerja secara unggul, profesional, dan tentunya berintegritas. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai rasa hormat saya. Jika diperlukan untuk melakukan presentasi untuk sekitar 20 slide, izinkan saya sebagai pimpinan Fakultas Kedokteran menunjukkan perubahan-perubahan dari zona 6 zona yang kami akan tunjukkan untuk bisa meyakinkan bahwa Fakultas Kedokteran bisa masuk sampai pada tahap pengakuan untuk bisa menjadi Fakultas Kedokteran yang role model dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Saya mohon izin dulu Pak Nuke. Ya. Jadi saya mulai dengan judul tentunya pembangunan zona integritas WBK dan WBBM Fakultas Kedokteran UNHAS tahun 2025. Slide. Untuk budaya untuk manajemen perubahan atau zona 1, tentunya sama-sama kita ketahui bahwa tujuannya membangun komitmen bersama seluruh jajaran terhadap reformasi birokrasi dan perubahan mindset serta culture set. Apa yang kami lakukan? Tentunya bisa ditunjukkan dalam slide ini
bahwa budaya kerja FK Unhas ditunjukkan dengan humanistik, excellent, beneficent, accountable, dan transparan. Dan itu dibuktikan dengan surat atau keputusan dari tingkat pimpinan Fakultas Kedokteran. Kami jalankan proses ini betul-betul dikawal yang kami istilahkan dengan hebat dan smart. Slide. Yang lainnya adalah daftar inovasi agen perubahan yang telah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unhas sampai 2025 ini. Masing-masing dikoordinatori oleh nama yang ada pada kolom yang warna biru dalam bentuk tersedianya Kids Corner yang mungkin tidak tersedia di fakultas-fakultas lainnya. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya tujuan dan target kita adalah memberdayakan seluruh SDM yang tidak akan terkendala dalam pencapaian kinerja oleh karena terhalang masalah anak misalnya. Maka adanya Kids Corner yang kami mulai adakan tahun 2023 sampai sekarang menjadi salah satu andalan sebagai inovasi agen perubahan pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yang kedua, lafal sumpah atau janji dokter yang dulunya dalam bentuk yang konvensional, kami berhasil sejak tahun 2023 sampai sekarang dalam bentuk sertifikasi dokter menggunakan tanda tangan elektronik, dan tentunya itu juga mengacu pada aturan-aturan yang diminta oleh tingkat Universitas Hasanuddin. Yang lainnya adalah aplikasi legalisir ijazah dan transkrip secara online. Dulu sangat menyusahkan bagi Fakultas Kedokteran ketika melakukan transkrip ijazah atau aplikasi legalisir ijazah secara manual, dan sebenarnya akhir tahun 2024 pertengahan sampai tahun 2025 kami juga telah mempunyai aplikasi legalisir ijazah dan transkrip secara online. Kemudian alhamdulillah virtual laboratorium juga telah kami punyai sejak akhir 2024 dan dipakai maksimal di tahun 2025 Januari sampai ke sekarang, yang dulunya mungkin laboratorium konvensional lebih dominan. Saat ini virtual laboratorium seiring dengan penerapan dari IT, maka virtual laboratorium telah kami punyai. Kemudian inovasi agen perubahan untuk manajemen perubahan dalam membangun komitmen seluruh jajaran terhadap reformasi ini adalah adanya alat bionano for genetic diagnostic. Nanti bisa dibuktikan bahwa mungkin ini adalah satu dari dua barangkali alat yang ada di Indonesia, dan salah satu yang terpilih adalah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Bagaimana dengan zona 2? Slide. Dalam zona 2 kita tahu bahwa tujuannya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan berbasis teknologi informasi. Apa yang kami lakukan? Kami mempunyai layanan berbasis teknologi. Nanti bisa dibuktikan dengan membuka website ujian CBT, layanan pembelajaran berbasis teknologi dalam bentuk layanan legalisir ijazah dan hal-hal lain yang berhubungan. Slide. Dalam pencapaian dan inovasi tersebut kita bisa bandingkan dan kami sandingkan dalam slide ini bagaimana alur legalisir ijazah manual disandingkan dengan legalisir online. Kalau dulu mungkin pimpinan akan merasakan keresahan dalam nyeri pada tangan menandatangani 1.000-2.000 ijazah yang harus dilegalisir. Sekarang Bapak WD1 Prof Agus sangat mudah untuk melakukan legalisir secara online dan tentunya terjamin dalam hal keluarnya ijazah tersebut setelah melalui proses legalisir online ini. Slide. Bagaimana dengan keterbukaan informasi publik? Kami juga mempunyai website Fakultas Kedokteran, kami juga mempunyai media sosial Instagram yang tentunya bertujuan untuk bisa menampung, menerima kritisi-kritisi yang berasal dari publik dalam pencapaian tentunya efektivitas dan produktivitas yang jelas tentang kerja dan berbasis teknologi informasi. Kemudian bagaimana dengan zona 3? Apa yang kami lakukan dalam pencapaian langkah-langkah strategis untuk penataan sistem manajemen SDM aparatur? Kita tahu bahwa tujuan secara umum adalah meningkatkan profesionalisme SDM dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan. Maka di Fakultas Kedokteran melakukan inovasi-inovasi di bidang kepegawaian. Inovasi-inovasi banyak kami lakukan di bidang kepegawaian, termasuk tentunya
menyekolahkan para pegawai-pegawai pada level yang lebih tinggi. Nanti kita akan melihat data yang ada dan masuknya Fakultas Kedokteran dalam zona yang penilaian-penilaian yang didukung oleh para bidang kepegawaian. Data kepegawaian dapat kita perlihatkan dalam slide selanjutnya tentang bagaimana data dosen berdasarkan pendidikan terakhir, data pegawai berdasarkan pendidikan terakhir, dan data dosen berdasarkan jabatan fungsional. Tentunya hal ini menunjukkan bagaimana kami meningkatkan profesionalisme SDM dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan menjadi kewajiban yang mungkin secara bertahap untuk seluruh dosen dan pegawai untuk bisa meningkatkan ilmunya, meningkatkan knowledge-nya, dan bisa kami fasilitasi termasuk tentunya peraihan dalam jabatan fungsional. Dalam sistem kepegawaian terlihat dalam slide selanjutnya, kami juga mempunyai sistem kepegawaian yang dapat dinilai dalam prestasi kinerja para pegawai. Nanti juga dapat kami tunjukkan kepada para tim evaluator bagaimana sistem kepegawaian yang berjalan mungkin tidak hanya di Fakultas Kedokteran Unhas, tetapi juga berlaku untuk seluruh fakultas di Universitas Hasanuddin. Bagaimana dengan zona 4? Penguatan akuntabilitas yang bertujuan tentunya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Fakultas Kedokteran. Apa yang kami lakukan untuk zona 4 ini adalah perencanaan kinerja dilakukan, kemudian masuk pada penetapan kinerja, dan kami selalu harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, dan menjadi kewajiban untuk semua pimpinan harus terlibat. Jika di antara rapat-rapat penetapan kerja, monitoring, dekan tidak bisa mendampingi, maka selalu ada model penyerahan tugas kepada para wakil dekan 1, 2, 3, dan 4. Bahkan kami mempunyai sistem manajerial di mana pendampingan manajer kepada para wakil dekan yang ada, dan itulah yang kami anggap bahwa semua pimpinan harusnya terlibat dan wajib terlibat dalam penguatan akuntabilitas ini. Bagaimana dengan pengelolaan? Slide berikutnya menunjukkan tentang beberapa bukti-bukti mulai dari rencana strategis, mulai dari laporan kinerja Fakultas Kedokteran seiring dengan mulai perencanaan kerja, penetapan kerja, dan monitoring serta evaluasi kinerja. Inilah bentuk kami sebagai pengelolaan akuntabilitas kinerja yang ada di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan akuntabilitas ini, kami tentunya akan selalu mengikutkan para pegawai-pegawai kami untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, baik dosen maupun pegawai. Sertifikat inilah yang menggambarkan tentang bagaimana Fakultas Kedokteran dalam pengelolaan kapasitas SDM yang ada di lingkup Fakultas Kedokteran. Dan tidak lupa selalu ada pemberian reward dan sanksi bagi yang melakukan prestasi atau mendapat prestasi dan yang melakukan tentunya kesalahan-kesalahan dalam administrasi akuntabilitas ini. Dan ini juga dibuktikan dengan keluarnya surat-surat keputusan oleh dekan dalam hal penetapan pemberian penghargaan atau reward, penetapan bantuan biaya penyelesaian studi, dan juga penetapan tarif insentif serta penetapan tarif-tarif lainnya dalam hal berhubungan dengan kinerja. Bagaimana dengan zona 5? Zona 5 bagi Fakultas Kedokteran dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran yang bersih dan bebas KKN. Maka yang kami lakukan tentunya adalah pengendalian gratifikasi yang sejak awal sebenarnya sebelum dicanangkannya di akhir Oktober 2022, sejak kami dipercaya oleh tim untuk menjadi pimpinan, selalu kami mengingatkan tentang bagaimana kita melakukan pengendalian gratifikasi. Nah, setelah dicanangkannya program ini sejak Oktober 2022, tentunya sosialisasi terhadap pengendalian gratifikasi semakin kami tingkatkan. Dengan cara apa? Penguatan pengawasan dalam bentuk tersedianya slide pengaduan masyarakat. Jadi kami menerima tentunya melalui website Fakultas Kedokteran Unhas untuk menerima pengaduan masyarakat yang kami jamin bahwa yang mengadu tentunya tidak akan pernah diketahui. Dan dalam bentuk keputusan dekan Fakultas Kedokteran, kita membentuklah
tim pengaduan, termasuk tim pengaduan untuk program pendidikan dokter spesialis. Penguatan pengawasan dalam bentuk pengaduan masyarakat kami bentuk dalam slide petugas pelayanan publik, dokumentasi penanganan aduan, dan form yang kami buat adalah dalam bentuk formulir pengaduan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan link yang telah kami siapkan. Sehingga kami sangat menerima adanya komplain dari publik terhadap jalannya proses yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan untuk zona terakhir dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang sama-sama kita ketahui bahwa tujuan zona 6 langkah strategisnya tentunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, maka Fakultas Kedokteran mempunyai standar pelayanan yang dibuktikan dengan adanya SK dan SOP dalam bentuk juga berlanjut kepada maklumat pelayanan yang dilakukan review dan revisi serta akhirnya terpublikasi. Kemudian yang kedua adalah budaya pelayanan prima dengan melakukan workshop pelayanan prima. Ada reward juga dilanjutkan dengan sanksi dan kompensasi guna meningkatkan inovasi pelayanan di lingkup Fakultas Kedokteran. Dalam hal menjamin kualitas pelayanan publik ini kami juga mempunyai model pengelolaan pengaduan. SK Tim dan alur telah kami punyai, ada monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, dan selalu tentunya hal yang paling penting adalah tindak lanjut aksi kami terhadap apa yang menjadi hasil evaluasi dan monitoring kami. Dan tidak lupa kami selalu juga melakukan penilaian kepuasan dalam bentuk meyakinkan bahwa masyarakat sebagai publik yang menjadi yang mendapatkan pelayanan adalah pasti bisa menunjukkan kepuasan terhadap jalannya proses yang ada di Fakultas Kedokteran. Dan ketika survei-survei itu ada, tentunya ujung atau akhir dari rangkaian berhasilnya survei tersebut adalah tentunya diperlukan tindak lanjut. Hal yang lain adalah mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Jadi sistem-sistem semua yang ada sekarang di Fakultas Kedokteran termasuk logbook para dosen dan logbook para mahasiswa di luar legalisir yang tadi telah saya laporkan secara online, dan sistem informasi akademik yang telah kami laporkan juga secara online, dan persuratan secara online juga baik antara pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan para pimpinan yang berada di lingkup departemen dan prodi itu juga sudah berjalan dalam bentuk e-learning office, dan itu tentunya menunjukkan bahwa telah jalan pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Fakultas Kedokteran. Apalagi hal lain yang kami bisa tunjukkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tentunya inovasi dalam pelayanan publik. Dalam bentuk inovasi-inovasi seperti dengan adanya penguatan dengan program studi psikologi, tentunya kami mempunyai model bersama dengan Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Psikologi, dan mungkin melibatkan program-program studi lain adalah mental health care line. Dan juga kami memaksa diri, tapi bukan memaksa karena dananya jelas, untuk harus bisa menyiapkan satu mobil yang bisa kita pakai bersama dalam melakukan support terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Kedokteran. Dan satu hal dalam pelayanan publik juga kami mempunyai lounge dalam bentuk smart lounge yang bertujuan untuk mengakomodir para dosen, terutama untuk peningkatan jabatan fungsional. Jadi komplain dosen, keinginan dosen itu bisa bertemu dengan tim pada smart lounge ini. Demikian mungkin yang saya dapat paparkan secara tingkat bagaimana langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin setelah dicanangkannya program ini, inovasi ini sejak Oktober 2022 yang merupakan bagian dari birokrasi Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan
dan presentasi dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nuke Nugraha Esos. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dekan beserta jajarannya. Terus terang kami agak terpukau tadi ya, masuk ke ruangan ternyata sudah disajikan view dan pandangan full tim ya dari seluruh jajaran Fakultas Kedokteran. Ditambah lagi dengan perkenalan sejenak tadi di tayangan ya, sangat informatif sekali ya. Di tayangan awal pengenalan terhadap Fakultas Kedokteran secara umum, secara runtut ya, komunikatif, informatif. Nah ini yang paling penting ya. Jadi informatif, siapapun yang datang, terutama dari pihak luar, pasti sudah terarah dia mau kemana. Karena di luar tadi saya perhatikan ada beberapa papan nama ya, tulisan-tulisan, petunjuk. Nah itu artinya kan sudah informatif ya. Kalau dari sivitas fakultas akademik tentu udah hafal ya. Tapi kalau bagi tamu, pengunjung yang pertama kali, jadi sudah tidak akan banyak bertanya, sudah langsung ke tujuan yang akan didatangi. Itu tambahannya. Terus juga apa yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi ya, ini inspiratif ya, artinya serangkaian proses manajemen yang diterapkan, terlepas dari kekurangan ya, setidaknya sudah ada inovasi-inovasi kekinian ya. Apa maksudnya? Seperti tadi, legalisir ijazah, itu kan kalau yang lalu ya saya juga ngalamin ya waktu itu, bagaimana repotnya ketika sudah masa wisuda, jajaran, pimpinan di universitas, ya harus siap-siap tanda tangan kan itu. Berjenjang ya, mulai dari dekan sampai dengan Pak Rektor. Lalu ada beberapa proses manajemen ya, mensreanya juga tadi sudah ya, Bu Dekan sudah sampaikan, reward and punishment, ada yang di area 6 kalau nggak salah ya, yang terakhir itu 6 ya, kalau nggak 6, zona 6. Nah zona 6 ini juga mungkin penguatan nanti di action plan-nya Bu ya, kan ada tindak lanjut. Nah tindak lanjut ini tetap harus dimonitor, jangan sampai di hilirnya ketika kita sudah ketahui, namun langkah selanjutnya yang mau kita lakukan apa? Apakah tanda kutip stagnan atau memang mau dituntaskan? Contoh, izin Bu Dekan dan teman-teman dari tim Pak Yahya kemarin, alhamdulillah kami sudah mendapatkan masukan bahwa progres sudah dilaksanakan, tindak lanjut sudah dilakukan, dan memang masih ada yang kategori status dalam proses ya, action plan-nya. Nah di dalam action plan itu izin Bu Dekan minta tolong ke jajarannya untuk ditentukan kapan akan dituntaskan. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai nyebrang tahun ya, nanti Pak Mustamar datang lagi itu mantau itu sisa hutangnya. Saya yakin lah teman-teman di kedokteran udah punya jargon hebat dan smart, tentu akan lebih cerdik lagi ya dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Karena apapun itu, karena tadi kan disampaikan akuntabilitas ya. Nah inilah akuntabilitas ini yang menjadi daya tarik ya, daya tarik dari luar. Karena yang kedatangan tim yang sebelumnya itu pun tidak lain tidak bukan kan karena fungsi akuntabilitas. Ada pihak-pihak entah internal atau eksternal ketika tidak mendapatkan informasi dan saluran komunikasi yang ruangnya ya, yang ruangnya untuk berdiskusi, berkomunikasi itu terhambat, maka mereka mencari alternatif lain. Tidak saja di sini, hampir di semua kementerian.
di Republik ini pasti ada hal-hal seperti itu. Maka kami di pusat menerapkan lapor Go ID, whistleblower, artinya apa? Kami ingin bekerja tuh secara open, terbuka, tapi tetap bertanggung jawab ya, terbuka dan bertanggung jawab. Namun tidak semua apa yang menjadi ranah pimpinan itu akses untuk publik. Makanya ada keterbukaan tapi bertanggung jawab. Mana yang untuk khalayak umum, mana yang untuk khalayak manajemen. Nah, hal-hal itulah yang pada umumnya kurang diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, entah itu nanti wujudnya dalam surat cinta lah, apalah ya kan, beredar di medsos, ya macam-macam lah. Kita udah berupaya maksimal, tapi ada juga pihak-pihak yang ya katakanlah yang minim informasi sehingga menyampaikan tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab, tidak diklarifikasi lebih dulu kepada manajemen. Demikian secara umum dari saya, Bu Dekan. Ada sedikit tambahan mungkin nanti Pak Mustamar yang di awal sudah melakukan penilaian ya untuk Fakultas Kedokteran. Juga nanti mekanisme kami karena ini hari Jumat ya, nanti terpotong Jumatan. Catatan kami sebagian sudah ada, Bu Dekan. Lalu kami nanti akan menyandingkan apa yang menjadi program-program action yang sudah dilakukan Fakultas Kedokteran, yang sudah diinput oleh teman-teman tim, akan kita lihat dengan kondisi fisik realnya. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang akan melakukan uji coba segala macam, memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap spot-spot yang akan kita lihat, kita tinjau, area mana saja, lokasi apa saja. Nanti kami mohon didampingi untuk petugas kami dari Itjen yang akan berbagi ya kepada lokasi-lokasi mana saja, sehingga ketika kami akan mengkonfirmasi setidaknya pendamping dari tim Itjen sudah mengetahui. Jangan ketika ditanya, sebentar Bapak. Nah itu repot itu nanti, artinya kan dia nggak menguasai lokasi areanya. Ketika ditanya harus bisa menerangkan. Jangan nanti beralasan bukan tugas saya atau saya masih baru. Apapun jabatannya ketika ditunjuk keluar SK full tanggung jawab. Nah ini kan kebanyakan pengalaman kami dari sisi kacamata pengawasan ya, auditor, APIP. Punten nih, maaf, tabe lah kalau orang sini bilang. Kebanyakan, maaf Pak, saya masih baru. Tidak ada alasan. Kalau masih baru, Anda tidak bertanggung jawab, ya lo cepot itu jabatan. Batalkan itu SK pengangkatan. Walaupun memang ruang kerjanya berbeda, tapi kan melekat ketika ada serah terima jabatan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, nanti mohon kiranya buat teman-teman dari tim evaluator ketika melakukan pengujian di lapangan bisa didampingi dan bisa memberikan keterangan yang bermanfaat sehingga bisa menambah penilaian. Kan tadi Bu Dekan berharap kalau FK bisa menjadi masuk ke nasional, ya kan? Tuh, jadi bantu tim juga untuk mendapatkan informasi yang memang bukan memuaskan ya, sulit ya kalau untuk memuaskan semua orang, setidaknya bisa mendapatkan informasi yang akurat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Ya, sudah tadi sudah disampaikan, artinya semalam tim dari Pak Yahya sudah bisik-bisik ke saya, ya kan, bagaimana hasil dari penilaian PPDS ya secara adakah pengelolanya? Oh iya, baik Pak Kapus, terima kasih nih PPDS actionnya gercep ya. Tanggap dan fast respon, terlebih lagi kan ada aplikasi apa Code of Conduct ya. Oke, nah itu kan aplikasi real time tuh yang saya lihat ya, online real time, jadi ketahuan sebarannya di mana saja, apa saja yang terjadi, action yang sudah dilakukan bagaimana. Nah ini yang diharapkan sehingga nanti pihak-pihak luar ketika
tanda kutip ya memprotes, komplain, kita sudah punya jawaban, enggak usah ke klarifikasi di media, malah jadi tambah repot. Suruh aja lihat aplikasi itu, suruh baca sendiri. Karena apa? Kita tayangan keterbukaan, tapi tetap kita bertanggung jawab ya. Saya sepakat itu dengan aplikasi yang Code of Conduct itu tetap dipertahankan dan sebisa mungkin nanti ditingkatkan. Karena apa? Ini kan juga lagi viral, seperti Fakultas Kedokteran di tetangga kita di seberang pulau itu kan, ini jujur 3 hari yang lalu Itjen rapat dengan Kemenkes, ya. Jadi banyak nanti program-program kebijakan apa yang akan diambil terkait sinergi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan. Janganlah nanti kita terjadi hal-hal yang seperti yang lalu-lalu. Bagaimana sanksi hukumnya, siapa yang bertanggung jawab. Nah ini memang jadi bahan diskusi ya, perdebatan akademik ya dengan teman-teman di Kemenkes, karena ranahnya kan memang berbeda. Kalau dari Kementerian Pendidikan secara umum dengan Kemenkes kan pasti memang ada hal-hal yang berkesinambungan, namun ada hal-hal juga yang kedua belah kementerian punya prinsip masing-masing. Nah ini yang akan kita satukan padukan. Demikian dari saya, jadi secara umum yang PPDS sudah bisa kami terima, maka kami selaku evaluator sudah bisa lanjut. Alhamdulillah, demikian dari saya, terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Nuke Nugraha Esos, kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan evaluasi wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi, bersih dan melayani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di wilayah pembangunan zona integritas. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Albertus Agus Windarto SE MM, Bapak Nuke Nugraha Esos, Bapak Mustamar Felmarisa Minel, Ludwina Nofrida, dan Bapak Ahmad Muzaki. Marilah kita bersama menutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk progres tindak lanjut yang online seperti Code of Conduct tersebut sebenarnya itu udah bisa masuk kategori inovasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah inovasi ini sedikit bocoran nih buat Bapak Ibu sekalian. Apabila ada jodoh rezekinya Fakultas Kedokteran lolos ke TPN, nah itu nanti kan akan dievaluasi oleh Menpan RB. Banyak faktor aspek yang akan dinilai. Setidaknya nanti selain visit, mereka juga akan melakukan sesi tanya jawab seperti yang paparan tadi Bu Dekan sampaikan, tapi lebih substansial ya materinya. Nah itu antara lain kunci penting, ini sedikit informasi saja, penguatan, harus bisa menjelaskan, memaparkan inovasi apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Yang sudah dilakukan dalam bentuk grafik kenaikan ya. Kalau istilah dulu istilahnya itu ada istilah meroket ya. Nah, kalau yang akan kira-kira apa saja? Strongness, weakness-nya coba dijabarkan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa ya.
Karena dulu saya pernah mendampingi ya untuk di tingkat kementerian dengan tim Menpan RB, oh begini polanya. Tapi ada hal-hal yang memang ranahnya Kemenpan yang tidak boleh diketahui kementerian lainnya, yaitu dapurnya mereka, wajar ya istilahnya. Kalau di dosen nih Bapak Ibu kurang lebihnya logbooknya lah kalau di penelitian, itu kan pegangannya para peneliti ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya saya berharap apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian bisa dikuatkan lagi. Tentunya nanti kita akan lihat, akan uji dengan hasil pemantauan langsung ke lapangan. Mudah-mudahan hasilnya bisa dapat dipertanggungjawabkan dan juga poin, jadi penguatan poin ya, poin pengungkit lah istilahnya. Kurang lebihnya ada hal-hal yang bisa untuk mensupport dari sisi manajemen administrasi, maka kita lihat nanti kalau 3 itu bisa dapat diselaraskan, maka insya Allah nilainya juga akan bagus ya. Terima kasih. Iya. Baik, izin Bapak Ibu, mungkin langsung ke teknisinya aja ya kali ya. Oh silakan. Apa gimana? Ya, jadi, ya. Jadi ini kan kami ada apa kuesioner ya. Silakan. Mungkin Pak Lukas, silakan. bisa nanti dibantu apa untuk ngeprint ya kami ngeprint, lalu mungkin ada apa karena kami akan cek fisik, mungkin kalau ada apa kertas dan ATK lalu untuk ngeprint dan apa mungkin map buat alas nulisnya, buat apa buat dudukan nulisnya gitu. Dan di setiap petugas nanti kami mungkin ada 4 orang yang mendampingi untuk menunjukkan, kalau misalkan kayak saya kan cek fisik apa prasarana gitu, cek fisik sarana, jadi yang menunjukkan tempat-tempatnya gitu kan, gitu ya. Mungkin izin bisa langsung segera aja ya tadi. Baik, terima kasih. Ayo Dek, tim yang bertugas. Nanti oh udah. Siap. Iya, baru. Kopinya gimana? Ternyata ada susunya. Nah, susunya nggak masalah. Nah, iya. Tapi ini kan masih pabrikan ya. Iya betul. Bukan yang di netral. Bukan yang harus masih ya apa-apa. Kita itu di Jakarta tuh ada langganan kopi Aceh. Hampir semua sih kalau misalkan kopi ke situ terus, karena yang dekat rumah kopi Aceh kan. Tapi kalau saya udah ngerasain kopi tradisional yang lainnya juga udah. Jadi intinya gini, kalau yang masih natural itu cita rasanya tuh khas, setiap itu punya khasnya masing-masing. Ya, jadi kalau saya tuh kalau misalkan kopi itu bukan rasa, kan kalau natural kan pasti pahit ya. Cuman sensasi pahitnya itu beda-beda. Dan saya mungkin